Selamat siang. Tak. Ya, selamat siang. Tah. Ya. Apa? Udah mandi? Belum. Lu mandi juga sama gitu, nggak usah mandi lah. Karena lu tiap hari juga nggak ada bedanya sih. Mau kayak gimana lagi? Cie, kembar kita putih-putih. Nih, kita menio kompak ya, akrab ya, baju putih-putih ya. Ya Allah. Apa ya, lu mau nanya apa? Nggak ada, aku janjian lu Mas Bram. Pelajaran itu dah. Kenapa? Adalah dosa adalah maut. Kenapa? Apa? Lupa dosa maut masuk lagi masuk rokok lagi. Hah? Ada dapat upah. Upah dosa adalah maut terus? Mantul suaranya. Mantul? Kok bisa mantul? Iya, itu tadi kan. Apa? Upah dosa adalah maut. Jadi tidak ada satu orang pun di antara kalian yang tidak berdosa, begitu. Paus saja diapain maut, dikalahkan maut. Berarti Paus berdosa dong. Gimana itu? Upah dosa adalah maut. Semua manusia berdosa. Makanya kenapa kami itu harus menyatu dengan Kristus dalam ekaristi dan dalam baptisan, supaya kami dibangkitkan sama seperti Kristus. Harusnya kamu udah tahu jawaban ini. Semua orang itu, semua yang berasal dari Adam, semua akan mati, semua akan mengalami maut. Makanya dia datang supaya digenapilah semua nubuatan. Kamu yang percaya kepadanya dibaptis. Baptisan itu artinya menyatukan kamu dalam kematian dan penguburannya, juga kebangkitannya. Kamu juga nanti mati, semua orang, mau Kristen mau enggak, semua akan mengalami kematian. Tapi yang dibangkitkan hanya yang menyatu dalam Kristus. Itulah tujuan Yesus itu datang. Nah, sekarang saya tanya kau, itu cara Tuhan kami menyelamatkan kami. Ya, melalui sakramen baptisan, melalui sakramen ekaristi, krisma. Krisma itu adalah jaminannya. Nah, kamu cemana? Seperti apa konsep penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhanmu atau agamamu? Oh, kan semua mati nih. Terus gimana caranya? Dia mana bisa jawab kayak gini? Karena Tuhan kami mengajarkan ini bukan dalam bentuk konsep, tetapi realita. 2000 tahun yang lalu dia sudah mati dan bangkit. Jadi semua keturunan Adam ya, itu akan dibangkitkan yang menyatu dengan Kristus. Ini ada dalilnya ya. Karena ketidaktaatan satu orang, semua orang berdosa. Karena ketaatan satu orang, semua orang dibenarkan. Itulah Yesus dengan Adam. Tuh keselamatan dalam iman kami. Nah, kalau di imanmu cemana? Kalau iman kami itu lebih sesuai dengan akal Kayak gimana? Coba. otak kita sebagai manusia. Contoh, iman Islam itu mengatakan setiap manusia yang terlahir ke bumi ini dalam keadaan suci. Itu iman Islam. Dan setiap kelakuan dan tindakan perbuatan yang dilakukan di bumi ini, perbuatan apapun itu, baik perbuatan jahat dan perbuatan baik, maka akan kembali kepada dirinya sendiri. Dia akan bertanggung jawab
atas setiap perbuatannya. Nggak akan menanggung dosa orang lain, nggak akan menanggung dosa waris. Dia tanggung jawab perbuatan dia sendiri. Begitu mantapnya keimanan Islam itu, Kak. Nah Tuhanmu. Sekarang saya tanya, kalau setiap orang mempertanggungjawabkan perbuatannya, siapa yang menyelamatkannya? Kalau gitu semuanya meninggoy dong. Karena nggak ada satu manusia pun di dunia ini yang bisa bangkit sendiri. Ya, yang mana masuk akalnya? Sekarang saya tanya, kalau setiap orang mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, apalah tugas Tuhan? Saya tanya. Baik, itulah gunanya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Adil. Dia akan memberi keadilan kepada kita. Ketika kita dizalimi oleh seseorang di bumi ini, kita dizalimi atau kita dibumbun oleh seseorang, maka nanti orang itu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan kami. Yang dijolimi ini, dia bisa nggak bangkit sendiri nanti ketika mati? Makanya Saya tanya, mau dijolimi ya nggak dijolimi, ini bisa nggak dia nyelamatin dirinya sendiri? Itu dulu dijawab. aku nggak bilang mereka menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka mempertanggungjawabkan Pertanggungjawabkan terus kemana? Abis itu ngapain? Diapain? perbuatan baik. Abis dihitung, tentu perbuatan jahatnya lebih banyak. Terus kemana lah abis itu? Iya, ada yang masuk surga langsung. Oke, satu contoh yang masuk surga, silakan. Nah, hari kebangkitan. Dong, katanya logis. Ini kan hanya janji. Coba satu orang yang masuk surga, ayo gasken. Itulah gunanya akal. Itulah gunanya akal. Siapa? Ya udah siapa? Kira-kira siapa? Bagi Islam, hari kebangkitan aja belum dimulai, apalagi hari penghisapan, apalagi surga. Lu percaya nggak sih ada hewan kepalanya manusia, sayapnya 8, ya gigi semua? Lu percaya nggak? Gua ada pelihara kayak gitu. Ada pelihara kayak gitu, sama kayak yang kau bilang tadi. Nanti ngerti nggak? Dongeng Kak, ya itu. Kalau kamu menggunakan akal, gini gantian aja ya. Kalau kamu menggunakan akal, kebangkitan aja belum ada. Hewan yang kayak gue sebutin aja nggak pernah ada. Paham nggak lu? Ngerti nggak sampai sini? Hewan yang gue sebutin ciri-cirinya tadi itu juga nggak pernah ada, tapi nanti kayak gitu ada. Udah lu percaya aja sih, iya kan? Bener nggak? Sama nggak narasinya sama yang kau bilang tadi? Nanti kebangkitan itu belum ini. Sama, nanti ada hewan yang seperti saya sebutkan tadi. Ada hewan kepala manusia, mukanya gigi semua, sayapnya entah berapa. Nah kayak gitu ada. Tapi nanti, ya, lu ngayal aja dulu. Nanti pasti ada, nanti pasti ketemu. Yakin ya, saudara-saudara di sini pasti ada nanti. Karena belum ada sekarang, tapi nanti ada. Kapan tak? Walau-alam. Iya kan? Itu logika tuh gitu loh Jal. Lu kapan sih Jal mau pakai ini Jal? Kapan sih? Lu kayak sama kayak pacar gua ngejanjin gua mau beli Harley, sampai detik ini kagak. Iya, pacar gue gitu, udah tenang yang nanti ku belikan Harley seri terbaru. Tenang aja yang enggak, sampai detik ini kagak. Kenapa? Karena dia rebahan aja, tidur aja kerjanya. Gimana ceritanya dia mau beliin Harley? Meskipun dia ada duit tapi dia rebahan. Gimana caranya? Tuh, apa bedanya sama yang lo omong tadi? Tuh. Beda ta. Makanya kalau baca sejarah tentang Islam, maka orang-orang Islam itu tidak satu, apalagi para sahabat ya Taya, tidak satu pun para sahabat itu yang ketika nyawanya terancam
untuk membela agama dan keimanannya, tidak ada satupun yang gentar. Kenapa? Karena begitu yakin sekali, begitu mantap sekali imannya, dan begitu percaya sekali bahwa hari pembangkitan itu pasti datang. Mantap imannya. Kamu bilang orang yang membela agamanya. Sekarang saya tanya, kuasa mana Tuhanmu sama kamu? Kalau orang Kristen jelas, Tuhannya yang bela kami. Kenapa? Karena kami lemah. Tuhan kami yang bela kami. Ini kok kebalik? Kok malah kalian pula yang membela iman kalian? Saya tanya, kuat mana? Ini kan kecacatan berpikir gitu. Di mana-mana yang kuat membela yang lemah. Ini yang lemah bela yang nggak jelas kau. Mana ceritanya? Orang Kristen itu disiksa, dianiaya. Tuhan kami yang bela. Bukan kami belain Tuhan. Berarti Tuhan kami lemah, iman kami yang lemah. Kami yang dibela iman kami. Logikanya. Ya, di mana kuasanya? Nih, itu cara mikir. Tuh baru berpikir. Masa kok kalah sama aku yang cewek otaknya setengah ini? Gimana kau? Kau kebanyakan makan oli samping katanya yang dibawa. Emang oli samping itu bisa dimakan? Kebalik akal. Lo kebalik akal kau. Sekarang saya tanya kau. Yang bela kau Tuhan atau Tuhan yang kau bela? Sekarang saya tanya. Bagaimana Kamu membela Tuhan atau Tuhan yang membela kamu? Bukan kami membela dan ajaran. Sekarang saya tanya. Agama dibela. Agama emang kenapa? Kok dibelain? Emang dia kenapa agamamu? Karena Begitu keyakinan akan syariat Islam, maka kamu pegang teguh dengan syariat itu. Beda. Kalian bilang kalian dibela Tuhan kalian, bagaimana kalian bisa dibela Tuhan kalian? Bisa lah. Cara dia bisa membela diri. Nah, kalau kamu bilang sementara dia tidak bisa membela dirinya, dengar ya, bahkan Yesus bilang ya, aku kalau mau bisa ku utus malaikat berlaksa-laksa untuk menurunkan aku dari kayu salib. Tuhan saya itu tidak pernah lari dari pertandingan hidupnya ketika dia datang sebagai manusia. Kalau kamu bilang, bagaimana Tuhan membela orang, dia udah bangkit. Bahkan rasul-rasulnya diberikan mujizat. Gimana kau ini? Tuhan saya itu memang sengaja, kan udah saya bilang. Tuhan saya itu datang ke dunia ini sengaja mau ngetes kemampuannya. Uji nyali. Karena Tuhan saya ini mau membuktikan dia bisa bangkit. Gitu loh. Masa kok nggak paham sih, Jal? Tuhan mas. Coba, kalau gitu buktikanlah dulu bagaimana cara Tuhanmu membangkitkan orang mati. Coba, Tuhan saya kan mati karena dia sengaja mau membuktikan dia menang atas dosa, atas iblis, dan atas maut. Kalau Tuhanmu itu bisa nggak membuktikan dia menang atas dosa, iblis, dan maut? Coba, buktiin dulu. Tuhan kamu. Baik, aku jelaskan ya Taya. Sudah ditanya ribuan tahun yang lalu. Ketika Nabi kami itu berdakwah di tengah orang tentang hari kebangkitan itu. Tentang hari kebangkitan. Tertawa-tawa. Tunggu. Ya aku aja ketawa. Ada orang yang tidak pernah tahu ada kebangkitan. Sabar. Ini sama seperti ketika saya bilang anjing saya mukanya gigi semua, sayapnya 6, orang juga tertawa-tawa. Ngerti nggak? Kenapa? Karena hal itu nggak pernah ada. Nah, jadi makanya saya bilang, gimana kamu tidak ditertawakan? Kalau yang kamu katakan ini tidak pernah kamu saksikan. Orang belum pernah tahu sesuatu kok diceritain, ya orang ketawa lah. Ya enggak? Semua orang juga akan menertawakan kekacauan itu. Sesuatu yang namanya tong kosong itu, orang gak akan ada yang percaya. Jal. Susah memang si Rijal ini.
Kamu tuh nggak pernah mikir, udah aku bilang. Coba kamu pikirkan satu, agama dibela. Emang dia kenapa kok dibela-bela? Itu satu. Yang kedua, ngomongin kebangkitan, minimal ada dulu satu orang yang bangkit. Lu jangan membicarakan sesuatu yang nggak pernah lu lihat, nggak pernah lu rasakan. Ini kan namanya apa? Tong kosong nyaring bunyinya. Ini namanya ngibul. Cerita A, B, C, D. Cerita sorga, belum ada yang keluar dari sorga. Cerita neraka, belum aja yang ada yang keluar dari neraka. Ini kan omong kosong. Ya kan? Gitu loh. Gitu. Makanya ini orang Kristen itu pakai ini selalu. Saya kalau sekali-kali tidak melihat, kata Rasul Thomas, aku nggak akan percaya. Itu. Jangan lu nggak dilihat tapi percaya aja. Itu namanya modal ngibul. Ya, itulah makanya aku bilang Jal. Masih ada juga orang kayak kau mau dibodohin kayak gitu, nggak pakai akalmu, Jal. Jangan mau lah kau dibodoh-bodohin, Jal. Kasihan aku nengok kalian lo. Masa sesuatu yang nggak ada kalian percaya? Yang ada-ada aja lah, ya kan? Begini. Ketika Tuhan Yesus didatangi oleh para Romawi. Kemudian Petrus kan juga latuan dia menghunus pedangnya. Kemudian dia menaik pedangnya. Kemudian putuslah telinga ajudan itu. Dulu nanti aku salah. Yang ingin poinnya yang aku tanyakan. Kenapa harus telinga? Kenapa yang lain? Tangan, leher. Kan pada saat itu kan orangnya pada Ya sekalian kau tanyakan Tuhanmu, kenapa lah mukamu nggak Keanu Reeves? Kenapa harus kayak gini? Itu harusnya kau pertanyakan ya. Kenapa lah kok kayak gini ini bentukan rambutnya? Ya kan? Kau harusnya bilang sama Tuhanmu, Tuhan kenapa aku nggak kayak Keanu Reeves? Kan nggak beda kan? Ya nggak sih? Kenapa lah aku kayak gini? Itu kan? Nah, makanya aku bilang, ini mu lambat dalam berpikir. Kalau aku sih cepet. Sekalipun kamu bilang kenapa harus dipotong telinganya, yang penting telinganya balik, itu keren dia, ya kan? Nah, enggak yang menjadi yang masuk akal kan? Kan orang gondrong dan pintar kali Petrus itu mencabut kemudian telinga. Rambutnya gimana? Rambutnya kan kau udah mulai ngeles. Yang paling esensi aja nggak kau jawab. Bicara soal kebangkitan, belum ada yang bangkit apa? Itu loh, kau itu lari-lari. Hal-hal yang tidak fundamental itu memang harus kau bahas. Ya, coba kau bahas dulu, Jal. Coba kamu berpikir, Jal, sebentar ya. Kamu harus berpikir. Ngomong-ngomong soal kebangkitan, ngomong-ngomong soal sorga. Siapa yang udah keluar dari sorga? Manusia yang keluar dari sorga, yang memberitakan sorga itu seperti itu. Siapa yang sudah bangkit dari kematian dalam imanmu? Sehingga kalian ini ngomongin kebangkitan. Itu loh. Ya, siapa? Nah itu si Maria Magdalena betul. Hanya Tuhan Yesus. Jadi kalau kamu percaya sama orang nyeritain Jepang itu A, B, C, D begini-begini tidak sesuai dengan kenyataannya karena dia belum pernah ke sana. Aku sih nggak akan percaya sama orang yang ngomongin Jepang A, B, C, D kalau dia belum dari Jepang. Malu. Gitu. Ya, Jal. Itu analogi itu harus kamu jadikan patokan. Gitu ya. Yang kau tanyakan kenapa harus kuping, kenapa mukamu harus kayak gitu, itu kan kau tanyakan lah sama Tuhan. Kenapa lah aku nggak ganteng kayak Brad Pitt? Oke ya, aku mau cari dulu lah lawan yang imbang. Nggak ada yang imbang. Nggak imbang-imbang, males aku. Nah ini mungkin ada nih. Kosong, dia nggak bisa, makanya dia lari ke sini, lari kemana?
Itu ciri-ciri orang udah kena mental. Halo PL. Halo, shalom Kak. Shalom. Islam Kristen. Kristen Kak. Ya, ada yang mau ditanyakan? Judulnya apa ini Kak? Nggak pakai judul. Oh, begitu ya. Akunnya. Oke. Ini diupdate lagi ya Maranda ya. Turut berduka cita atas meninggalnya Yesus Kristus. Udah bangkit sayang. Diupdate lagi beritanya. Lu kalau nonton berita ya atau baca berita ya Maranda ya, itu lengkap, jangan judul toh. Ini ada lagi orang kayak gini, ya kan? Turut berduka cita itu, makanya aku bilang kau itu kalau ibarat kata nonton drakor, selesaikan sampai 16 episode. Lu baru judulnya baru tayang 10 menit udah birahi. Ini cantiknya. Thank you Mas Bram. Inilah Yesus tuh udah bangkit. Mana sih kau? Kalian ini bisa nggak sih? Wajib belajar 12 tahun itu dilaksanakan. Makan makanan bergizi ya. Kalau ada uang 20.000 beli ikan, jangan beli tepung. Ya. Jal, Jangan kalah waktu turun. kalah. Gini loh Jal, penontonku tadi udah turun, makanya kok aku naikkan lagi. Lumayan kau mainan di sini. Ntar lagi 1K ini. Ntar lagi 1K. Kalau ada kau jadi 1K ini. Tengok tuh kan. Ntar lagi naikin nih. Itu aja aku tuh pakai loh, tak aku tuh pakai ya kan. Mana yang lucu-lucu aku pertahankan di sini biar naikin viewers. Apa? Jal, lu terakhir kali pakai otak kapan sih Jal? Kau mirip itu tak? Kan lari kau, terakhir kali kau pakai otakmu kapan? Jawablah. Aku pernah pakai otak memilih Islam dan Enggak, yang aku tanya terakhir kali kau pakai otakmu kapan? Ketawa dia nggak bisa jawab. Coba terakhir kali kau pakai otak kapan? kau kan yakin bahwa Yesus itu tidak pernah ke surga. Kemudian dia menyampaikan kepada kalian di dalam surat apa kalau dia mengatakan bahwa dia pernah ke surga dan menerangkan tentang surga kepada Anda. Yohanes 3 ayat 13. Yohanes 3 Ayat 13. kita ikuti ya, kita lihat. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman kan. Kan udah balik 1K kan. Gitu. Lagian ya teman-teman ya, si Rijal ini nggak ada orang mau make dia di room siapapun. Jadi ya, biar rame, satu biar rame, yang kedua aku juga kasihan nengok dia karena nggak ada yang mau naikkan dia itu. Jadi dalam satu keputusanku itu bisa mendatangkan 2 keuntungan, ya kan? Dia ini kan nggak pernah diterima orang di room-room orang, ya kan? Itulah kasihan. Iya, lu lihat aja dia kemana-mana tuh, ya kan Jal? Kau pernah nggak naik ke roomnya Juma Jal, dinaikkan Jal? Kemute itu. Kau pernah nggak dinaikkan ke roomnya Juma kalau minta naik? Naiklah kalau aku minta naik. Jangan bohong. Udah, lu pernah nggak dinaikin si Ripa kalau lu minta naik? Aku sering naik gitu. Lah aku nonton, kok nggak pernah ada. Udah. Kalau aku Jal, udahlah Jal. Kalau aku minta Jangan naik, pasti bohong. dinaikin. Terakhir kali jujur kapan Jal? Masalahnya aku minta naik. Aku lebih suka naik ke room kalian.
Ya di room Oten pun siapa yang mau naikkan kau? Pak Bom mau naikin aku. Aku nonton ke Pak Bom Bom kau itu cuman beberapa menit dilempar turun. Kalian nggak menghujat, aku juga nggak menghujat. Mana pernah aku menghujat Jal? Mana pernah kami menghujat? Baca Yohanes 3. Dalam Yohanes 3 ayat 13 ini berkata, tidak ada seorang pun yang naik ke surga Selain dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Ya. Itulah. Udah tahu kok siapa kan gelar anak manusia itu? Tidak ada seorang pun yang naik ke surga, yaitu selain dia yang telah turun dari surga. Iya, kamu tahu Siapa kan? yang telah Ya turun Tuhan dari Yesus lah. Siapa lagi? Yohanes itu nggak mungkin membicarakan yang lain selain Tuhan Yesus. Itulah, keren kan? Kita akan pengakuan dari Yesus sendiri. Aku telah dari surga, aku telah kembali ke surga. Dari surga. Saya sudah naik ke surga dan aku turun dari surga. Ini perkataan Yohanes ini. apakah ada Itu bukan perkataan Yohanes, itu kesaksian Yohanes. Itu kesaksiannya Rasul Yohanes. Oh. Itu kan tahu sejarah Tuhan Yesus. Apakah saat dia hilang umur 30 Entah kemana kau lari jauh. Tuhan Yesus itu naik ke surga, lalu Lari lagi kau Jal. Sekarang mau lari kemana? salahkan kita. Oke. Lu mau lari ke situ pun ku jabanin, ayo. Aku lagi memberitakan lagi. Gak apa-apa, tenang Jal. Tenang Jal. Ku kasih Jal. Tenang aja, tenang. Ya. Kau mau nanya apa? Tuhan umur berapa? Oke. Lu mau nanya dia di mana? Oke, nih. Lu bisa buka Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Baca aja. Nggak apa-apa. Baca. Biarin aja dia mau lari-lari kemana juga. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Bacalah. Nggak apa-apa, kita ajarin dia baca Alkitab. Lama-lama dia ini dibaptis ini. Tenang aja. ayat 41-nya ya. Tiap orang-orang Yesus pergi ke Yerusalem untuk mute dulu. Yang 42-nya, ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada perayaan itu. Ketika hari-hari itu berakhir, sementara mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus anak itu di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Empat-empatnya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauh, lalu mencari dia di antara kaum, keluarga, dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, 45 ya. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Ini nggak ada nyata di sini bahwa Yesus itu turun dari surga. Yang mananya Yesus itu turun dari surga? Itu yang aku tanya. Oh tadi loh, kalau yang mana Yesus turun dari surga tadi Yohanes 3 ayat 13. Tadi kan kau barusan nanya apa? Nanya Yesus hilang kan? Kau Jal, pertanyaanmu aja kau lupa.
Iya kan? Betul nggak? Tadi kau nanya, di mana Yesus turun dari sorga? Itu tadi Yohanes 3:13. Terus kau tanya kan, Yesus kan hilang. Itu udah dijawab macam apa? Apa? Aku fokus sama pertanyaanmu, kau nggak ingat pertanyaanmu. Biar aku akan nangkap ya, biar aku nggak cepat, biar pelan aja. Begini ta, kan di Lukas ini siapa tadi, Yohanes tadi bilang kalau Coba lu ingat nggak pertanyaan lu yang terakhir? aku berkata, mungkin Yesus itu naik ke surga. Dia berumur 12 tahun. Sampai 30 tahun kan di sana itu Yesus itu hilang. Di situ dikatakan enggak, aku tunjukkan itu di situ dikatakan apa? Dia tinggal sama bapak mamanya kan? Iya, bukan. Nih, makanya lu tuh dari tadi nggak paham. Pertanyaanmu mungkin waktu itu enggak. Ayat yang kutunjukkan itu menunjukkan bahwa Yesus itu ketika dia sudah menjadi manusia, dia tetap di dalam asuhan ibunya. 3 hari doang dia di bait Allah. Kalau dia dari umur 12 sampai umur 30 ada di rumah bapaknya, bukan saat itu dia naik ke sorga. Dia ke sorga, naik ke sorga saat dia sudah 40 hari menunjukkan diri setelah kebangkitannya. Gitu. Kau kan nggak ngerti. Ayat mana ayat? Apa? Setelah kebangkitannya 40 hari Yesus itu kembali dari surga, begitu maksudmu? Kembali dari sorga. Atau kan bilang bahwa Yesus itu tidak pernah ke surga, kemudian kembali. Makanya dia menceritakan tentang surga. Yang aku tanyakan bahwa Yesus itu sudah pernah ke surga. Ini kan pernyataan yang dikatakan oleh Yohanes. Bukan Yesus yang mengatakan itu. Oke, kamu baca ya. Ini apa ya? Kayak aku kayak ngajarin orang dodol gitu ya. Lu kan nanya, kapan Yesus turun dari sorga? Dia itu memang berasal dari sorga. Oke. Yesus itu berasal dari sorga dan dia turun ke dunia. Itu dia inkarnasi melalui rahim Bunda Maria. Kalau lu mau itu, jawaban itu ada di Lukas 1. Sebelum dia ini orang dodol banget ya. Satu ayat berapa? Ya, dari ayat 26 lah kau baca. Nggak apa-apa, kita buat dia baca Alkitab lebih sering daripada kitabnya. Nggak apa-apa, biar pinter dia. Ini kan dapat banyak pahala. Coba dari ayat 26. Dari ayat 26, Lukas 1 dari ayat 26. Berikutnya tentang kelahiran Yesus. Ah, udah bacalah. Baca. bukan tentang Yesus dari sorga. Baca dulu. Nanti kutunjukkan. Coba. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea. 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Namun nama perawan itu Maria. 28. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa maksud salam itu? Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya. Benar nggak ini ta? Bunda Maria ini bertanya di dalam hatinya. Salah atau gimana ini? Bacalah, iya cepet bacalah. Juga. Ini bagaimana cara bertanya di dalam hati? Kau aja sering bertanya dalam hatimu kan, kok bisa ya aku ngembaliin tadi uangnya kurang? Pernah? Ini biasa.
Gua aja sering nanya dalam hati gua kan, kok bisa lah aku naikkan si Rijal dodol ini ya kan? Apa masalah tuh? Kata malaikat itu kepada, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Sekarang saya tanya kamu, Jal. Allah kami itu ada di sorga apa di bumi, Jal? Gak tahu, oke. Kan ini ya, aku kasih tahu ya, Jal ya. Allah kami itu ada di dalam sorga, ya. Kalau Allahnya, Bapaknya di sorga, anaknya dari mana, Jal? Ini kan terlalu jelas gitu loh, ya. Kalau dikatakan engkau akan menamai anak itu Yesus, dia akan disebut anak Allah. Kalau Allah Bapa itu ada di sorga, ya anaknya ya dari sorga lah. Oke, itu udah terlalu jelas. Ini paling jelas. Oke. Nih, ini makanya aku bilang terakhir kali kau pakai otak kapan? Oke. Kalau kan Yesus mengajarkan Bapa kami, ya dalam Alkitab kan Yesus juga mengajarkan Bapa kami di dalam sorga. Loh, kalau Bapaknya ada di sorga, anaknya dari mana? Siap? Oke. Dari di atas. Iya, malaikat aja udah bilang ke Bunda Maria, anak yang kau lahirkan ini akan disebut anak Allah. Yesus ini anak Allah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Jal, ini perkataan Yesus ya. Yohanes 8 ayat 23. Baca. Memang sengaja kau kuulur sampai semua Alkitab ini kau baca. Baca. Yohanes 8 ayat 23. Ayo, Jal. Semangat, Jal. Baca. Yohanes 8 ayat 23. Semua nanti kutunjukkan ayatnya. Tenang aja kau. Ku kasih. Aku harus percaya kitab suci ini. Alah, bacalah. Ini perkataan Yesus. Itu malaikat tadi yang ngomong, ya kan? Rasul yang ngomong. Nah, sekarang ini Yesus sendiri yang ngomong. Semua ini pernyataan semua yang terkait ini harus kau baca. Benar, ini Yesus bukan dari dunia ini. Ini berikutnya ya. Kau baca dulu. Ya kan? Jadi Ayat 23 berkata kepada mereka, kami berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. ya kan? Dia tuh bukan dari dunia asalnya. Asalnya dari mana? Dari sorga. Makanya Yohanes 3 ayat 13 tadi, hanya yang telah naik ke sorga yang turun ke hanya yang telah turun dari sorga yang naik ke sorga. Siapa? Anak manusia. Anak manusia mana? Yang adalah anak Allah juga. Itulah Tuhan Yesus. Jadi itu kata malaikat iya. Ya kan? Kata malaikat udah dikonfirmasi. Yesus sendiri juga bilang, rasul lain juga. Ini kan mantap, komprehensif. Ya kan? Malaikat aja udah ngomong. Betul lah. Apalagi? Aku lihat semakin mirip dengan Apa sih kau? Kau lari-lari kau. Baik. Kita tahu kau Yesus dari sorga. Udah kan? Kamu harus diajarin kau. Itu kan keimanan kalian. Nyerah itu kan keimanan kami. Ya memang ini iman kami. Yang kau pertanyakan kan iman kami. Makanya gue jelasin iman kami. Aku gini iman kami. Kalau diskusi masalah keimanan Loh, Shalom Pak Kasim. karena kita diskusi itu
dengan akal pikiran. Ya udahlah, Oke. Udahlah dah, aku mau sholat. Dadah. Dadah. Ya kan? Itu kan keimanan kalian. Dia memang iya. Emang iman gue.